Ya, hari ini mendengar program satu dimanapun Anda berada ya. Ini terkait dengan ND dipersiapkan menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan PON 22 tahun 2028. Dan mendengar ya, pada Jumat kemarin 26 Agustus 2022 rombongan KONI Pusat dan KONI NTT bertemu dan juga melakukan audiensi bersama Bupati ND terkait persiapan ND menjadi salah satu tuan rumah pertandingan sepak bola dalam PON ke-22 tahun 2028 nantinya. Seperti apa informasi selengkapnya pendengar, kita akan mengupdate-nya bersama dengan Pak Lukman Hakim yang merupakan Wakil Ketua Bidang Organisasi KONI Nusa Tenggara Timur. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi Pak Lukman, salam sehat selalu. Selamat pagi, salam sehat Ibu. Baik, pertama kami boleh menjelaskan sedikit soal sejarah mengapa NTT dan NTB akan ditetapkan menjadi tuan rumah bersama PON 2022 tahun 2028. Oke, silakan Pak. Ini sebuah informasi yang luar biasa dan cukup menggembirakan ya, di mana NTT Baik. dan NTB menjadi tuan rumah bersama. Baik, terima kasih Ibu. Yang pertama kita patut memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintahan Gubernur saat ini, Bapak Victor Leskolat dan Bapak Yosef Naisoni, bahwa di tengah kesibukan membangun ekonomi, membangun pembangunan yang lain, tapi masih memikirkan tentang perkembangan sepak bola di Nusa Tenggara Timur. Pasca terpilihnya Pak Yosef Naisoni sebagai Ketua KONI Provinsi Nusa Tenggara Timur, beliau langsung melakukan sebuah pemikiran, melakukan sebuah terobosan yang luar biasa bahwa Pekan Olahraga Nasional setelah dilakukan di Jawa Barat, Indonesia Tengah, kemudian di Indonesia Timur, Papua, dan Indonesia Barat, Aceh, dan Sumatera Utara, sudah saatnya PON itu dilakukan di Indonesia yang paling selatan, yaitu di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita akan melakukan komunikasi dengan para gubernur di Indonesia, teman-teman ketua KONI Indonesia, untuk memberikan dukungan kepada kita untuk menjadi tuan rumah bersama dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Komunikasi itu dilakukan dengan baik kepada gubernur se-Indonesia, teman-teman KONI seluruh Indonesia, sehingga hampir seluruhnya menyatakan dukungan kepada NTT dan NTB untuk menjadi tuan rumah bersama PON 22 2028. Tentunya kita dipercayakan menjadi tuan rumah PON, kita mesti memenuhi persyaratan atau kriteria yang diberikan oleh KONI Pusat. Dan saat ini KONI Pusat sudah menurunkan tim untuk melakukan verifikasi di beberapa tempat, terutama di Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi, di ND, di Manggarai Barat, di Sumba Timur, dan di Kabupaten Sika, yang mudah-mudahan fasilitas olahraga itu memenuhi persyaratan. Ya, kota-kota juga akan ditetapkan menjadi tuan rumah penyelenggara PON 22 2028. Okay. Dan kemarin tim dari KONI Pusat didampingi oleh pengurus KONI NTT tiba di Kota Ende untuk melakukan verifikasi soal fasilitas. Kita dijemput oleh PLT Dispora Kabupaten Ende, kemudian beraudiensi dengan Pak Bupati Ende, dan berikan laporan soal tujuan untuk datang di Ende untuk melakukan verifikasi beberapa tempat, terutama Stadion Marilonga, Aula Universitas Flores, dan tempat-tempat lain yang menjadi sarana pendukung untuk perhelatan kejuaraan itu. Pak Bupati luar biasa, beliau memberikan respon yang sangat biasa, bahkan beliau menjanjikan ada tanah 4 hektar di Ende ini, beliau menjanjikan untuk membangun kolam renang bertaraf internasional. Itu artinya bahwa dukungan pemerintah Kabupaten Ende ini sangat luar biasa untuk menyambut NTT menjadi tuan rumah PON 22 2028, dan kota Ende menjadi salah satu kota yang akan dipercayakan untuk menjadi penyelenggara cabang olahraga tertentu. Gitu Ibu. Oke. Nah ini rencana
rencananya nih Pak, cabur apa yang akan dipertandingkan di ND dan kenapa memilih ND? Dari banyaknya kabupaten kota nih Pak, selain tadi ada Manggarai, kemudian ada Lembata juga nih Pak. Pertama itu pertimbangannya adalah akses. Jadi kalau misalnya kita pada tanggal 13 September nanti setelah hasil verifikasi ini ditayangkan di Musyawarah KONI Nasional di Jakarta kepada seluruh pengurus KONI se-Indonesia dan cabur se-Indonesia dan kita ditetapkan, mesti ada akses yang mudah. ND ini menjadi salah satu kota, salah satu tempat yang aksesnya cukup mudah. Jadi orang dari Bali bisa langsung ke ND, orang dari Surabaya, dari Jakarta bisa langsung ke ND, atau orang dari Sumatera transitnya cuma sekali gitu. Jadi akses itu menjadi salah satu faktor karena ini perhitungan dari soal biaya sebenarnya itu. Gitu. Tapi kemarin kami melakukan verifikasi, ND sepertinya hampir pasti layak dan menjadi tuan rumah, tinggal melakukan perbaikan yang memenuhi standar nasional. Stadion Marilongan sudah cukup luar biasa dari ukurannya, tinggal kita lengkapi tribunnya, aula umpor juga cukup bagus menurut pandangan teman-teman dari KONI Pusat karena kalau misalnya ND ditetapkan menjadi salah satu tuan rumah, tidak saja cabang olahraga sepak bola yang dipertandingkan ini, tapi mesti ada cabang-cabang lain yang menjadi ikutannya, sehingga tidak ada kesannya memang pekan olahraga nasional di kota ini. Jadi kemarin yang disurvei ini 2 lokasi ini Pak Lukman ya, Unflor dan juga Stadion Marilonga, atau ada tempat lain laginya? Ada tempat lain sebenarnya, mestinya dengan lokasi para layang yang menurut informasi dari Dispora, tapi kita karena sudah malam dan aksesnya ke sana juga cukup jauh, sehingga kita berikan tanggung jawab kepada teman-teman Dispora untuk mengambil tempat itu, kemudian divideokan dan dikirim ke kita. Nanti kita sampaikan ke teman-teman KONI Pusat untuk bisa ditayang. Baik, jadi ini cukup layak, tinggal beberapa perbaikan dan juga rekomendasi yang dilakukan nih Pak Lukman ya untuk persiapan tempatnya ini ya. Ya. Kemudian NTT dan juga NTB menjadi 2 tuan rumah nih untuk penyelenggaraan PON 2028 nantinya. Apa saja nih cabur-cabur yang akan dipertandingkan di NTT dan juga di NTB nantinya? Rapat KONI Pusat kemarin memang 2 provinsi ini sudah melakukan pembagian soal olahraga yang dipertandingkan di provinsi masing-masing. Saya kurang terupdate dengan beberapa cabang yang ada di NTB, tapi kalau di NTT sudah dipastikan sepak bola, tinju, silat, para layang, taekwondo, itu sudah, dan ada beberapa cabang lain sudah dipastikan di NTT. Baik. Dan ada beberapa kabupaten kota juga yang tadi disampaikan Pak Lukman ya, yang menjadi tuan rumah nantinya sedang dipersiapkan saat ini. Nah, boleh diinformasikan juga di beberapa kabupaten nanti apa nih cabur yang juga akan menjadi tuan rumah bagi PON 2028 nantinya nih Pak Lukman? Kalau informasi yang kami terima dari Pak Ketua KONI NTT, PON ini kan ini faktor keseimbangan sebenarnya. Jadi ada kabupaten yang bisa kita pertandingkan, tempatnya bisa digunakan untuk pertandingan, kita pertandingkan. Sumba Timur misalnya, itu olahraga berkuda. Kalau Kabupaten Sika mungkin pertandingan silat. Manggarai Barat mungkin tinju dengan angkat berat. Tapi itu masih dalam rencana dan masih dalam taraf verifikasi soal tempat-tempat yang akan dipertandingkan menjadi tempat pertandingan nanti. Nah, dan sejauh ini bagaimana persiapan dari KONI NTT sendiri Pak untuk menyambut ini sebuah event besar nih ya di 2028 nanti? Selain soal komunikasi kita dengan KONI Pusat, kita di bulan Oktober nanti itu ada Porpop. Porpop itu menjadi bagian sebuah pertandingan dilakukan untuk menjaring atlet-atlet yang nantinya akan menjadi atlet prapon dan prapon 2024. Dan setelah itu mungkin KONI NTT akan melakukan persiapan lebih intens soal persiapan kita menuju PON 2028. Sehingga ketika memang Tuhan merestui di keputusan Kongres nanti tanggal 13 September kita
ditetapkan dengan surat keputusan menjadi tuan rumah bersama. Mudah-mudahan kita menjadi penyelenggara yang sukses prestasi, sukses administrasi dan sukses penyelenggara. 3 sukses itu yang kita raih dengan baik. Oke, 13 September nanti akan mendapatkan kepastian melalui SK nih Pak Lukmannya, dan untuk kepastian atau hasil verifikasi dari kabupaten kota yang sudah didatangi oleh KONI Pusat dan KONI NTT ini kapan nih Pak? Itu nanti tanggal 13. Sekalian ya berarti ya? Informasi dari Pak Sekjen KONI bahwa tanggal 13 itu yang akan diadakan musyawarah KONI nasional, kemudian ditayangkan ini sebuah tempat yang dilakukan verifikasi saat ini kepada pengurus KONI se-Indonesia dan pengurus cabang olahraga se-Indonesia. Oke. Mudah-mudahan saja, dan sampai dengan saat ini hanya kita saja yang mencalonkan diri sebagai tuan rumah PON 2028, NTT dengan NTB, dan masa untuk membuka ruang kepada provinsi lain sudah tidak ada lagi karena itu. Oke, jadi ini memang kesempatan besar ya. Ya. Untuk itu kami mengajak kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur, mari kita sambut ini sebagai tuan rumah, karena ini adalah sebuah sejarah besar. Dan tidak mungkin lagi kita menjadi tuan rumah di masa-masa yang akan datang, PON 4 kali setahun. Oke, baik, benar sekali. Ini katanya lagi di Ende nih Pak Lukman ya, sudah kemana saja nih di Ende? Kemarin dengan teman-teman dari KONI pusat ke Danau Kelimutu. Oke. Jadi pada saat ditayangkan nanti bukan saja verifikasi tempat yang mau dipertandingan, tapi spot-spot pariwisata juga ditayangkan. Sehingga mudah-mudahan Danau Kelimutu menjadi pilihan teman-teman peserta PON, karena yang ada di dunia itu danau 3 ada di Indonesia dan hanya ada di kota ini, tidak ada tempat lain. Kalau pantai, gunung itu banyak tempat, tapi kalau danau 3 warna hanya ada di kota ini. Oke, ini juga menjadi keunggulan tersendiri kota Ende nih Pak ya, semoga bisa diputuskan menjadi tuan rumah. Baik Pak Lukman, terima kasih untuk informasinya pagi hari ini. Salam untuk teman-teman KONI semuanya. Ini berarti dari Ende ke kabupaten lain lagi atau langsung balik ke Kupang nih nantinya Pak? Mau ke Labuan Bajo dulu. Baik, terima kasih Pak. Hati-hati dalam perjalanan. Salam sehat, salam olahraga. Salam olahraga Jaya. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.